Timnas Indonesia akhirnya berhasil membungkam Myanmar, dan berhak untuk menyegel satu slot tempat di semifinal SEA Games kali ini. Kemenangan kali ini kelihatan akan mudah dengan 2 gol cepat, yang didapat di awal laga. Namun tiba-tiba laga menjadi cukup sulit, dan Myanmar mulai mempunyai kesempatan untuk mengejar gol. Prank yang disiapkan Shin Tae-yong, bisa bekerja dengan sangat baik di awal. Namun gak disangka, ternyata pelatih Myanmar, Felicer Popov, coba merespon dengan melakukan prank balik ke Shin Tae-yong. Akhirnya terjadilah aksi saling balas-membalas prank yang sangat seru, sepanjang pertandingan. Kejutan prank pertama yang dilakukan Shin Tae-yong adalah dengan menurunkan starting line up, yang gak pernah dipakai sebelumnya. Irfan Jauhari kembali menjadi starter untuk posisi striker, menggantikan Muhammad Ridwan. Lalu di lini tengah, secara mengejutkan Marcelino Ferdinand dimainkan dari awal, untuk menggantikan peran dari Syahrian Abimanyu. Memainkan Marcelino sejak awal ini cukup mengagetkan banyak orang, karena wonderkid Persebaya tersebut lebih mempunyai tipe yang agresif untuk naik menyerang. Sedangkan Timnas Indonesia sendiri sebenarnya hanya butuh hasil imbang saja, untuk bisa lolos ke semifinal. Normalnya ini merupakan keputusan yang malah bisa mengundang resiko. Namun Shin Tae-yong ternyata mempunyai alasan tersendiri, yaitu dia lebih membutuhkan pemain bertipe seperti Marcelino daripada Abimanyu, untuk menyiapkan prank yang kedua. Dengan dimainkannya Marcelino dan Irfan Jauhari, ditambah dengan Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman dan Ricky Kambuaya, sekarang 5 pemain terdepan Timnas Indonesia, jadi diisi oleh pemain-pemain yang jago dribbling 1 lawan 1. 5 pemain ini diberi instruksi untuk melakukan pressing ketat di area lawan, dan jika bola berhasil direbut, mereka berlima harus dengan cepat melakukan serangan balik, bersama-sama. Situasi yang disiapkan oleh Shin Tae-yong adalah, ketika mereka melakukan serangan balik, mereka akan menghadapi 4 bek dan 1 gelandang bertahan Myanmar. Nanti situasi yang akan terjadi di depan gawang adalah 5 lawan 5. Dengan dari awal udah memilih pemain yang memang mumpuni ketika 1 lawan 1, maka kemungkinan serangan balik untuk bisa jadi gol, akan sangat besar. Dan akhirnya situasi yang disiapkan Shin Tae-yong tersebut memang benar-benar terjadi. Para pemain Myanmar jadi melakukan banyak kesalahan dan kehilangan bola di area sendiri, ketika terus dipaksa untuk menghadapi pressing. Serangan balik Garuda Muda, yang memang hanya dihadapi oleh 5 pemain Myanmar, jadi gak terbendung dan terciptalah 2 gol cepat di awal babak pertama. Kita lihat Kambuaya di kotak penalti, masuk Kambuaya, awal Witan Sulaiman, shooting dan gol! Sadar jika di luar dugaan ternyata Indonesia gak hanya bermain aman, dan justru melakukan pressing yang sangat agresif, pelatih Myanmar lantas melakukan perubahan agar gak terus jadi korban prank Shin Tae-yong. Dia ingin mengurangi dulu kesalahan-kesalahan di lini belakang dengan mengganti fullback kanannya, yang bermain cukup buruk. Perubahan ini juga dimaksudkan untuk melakukan prank balik, dengan coba untuk mengeksploitasi area bertahan terlemah Indonesia, yaitu area kiri yang diisi Alveandra Dewangga. Prank balasan pelatih Myanmar ini sepertinya berhasil, karena situasi seketika berbalik. Myanmar berhasil untuk terus menusuk dari sisi kiri pertahanan timnas, dengan 2 atau lebih pemain sekaligus. Mereka mendapatkan beberapa peluang, yang salah satunya sempat jadi gol, walaupun akhirnya dibatalkan oleh wasit, karena dianggap offside. Di saat situasi jadi sulit karena terkena prank balik, prank ketiga dari Shin Tae-yong yang memang udah disiapkan sejak awal, tiba-tiba membuahkan 1 lagi gol tambahan untuk Garuda Muda. Prank ketiga ini berbentuk skema set piece, untuk mencuri gol dari situasi bola mati. Shin Tae-yong menempatkan beberapa pemain yang memiliki postur baik untuk berada di tiang dekat. Pemain yang lain akan mengambil posisi di tengah atau di tiang jauh. Bola akan selalu diarahkan ke tiang dekat, di mana para pemain tinggi Indonesia akan berusaha untuk memflik bola ke area kosong, di tengah atau tiang jauh. Pemain yang berada di area kosong, diharapkan untuk bisa menyambut bola liar tersebut, dan membuat gol.
Beberapa kali rencana ini masih gagal, tapi di akhir babak pertama akhirnya berhasil menghasilkan gol dari tendangan jarak jauh Marcelino. Masuk Ferdinand dan gol! Maksud hati ingin membalas prank, pelatih Myanmar malah dikejutkan dengan Shin Tae-yong, yang ternyata masih punya prank ketiga ini. Tapi dia ternyata gak menyerah, dan kembali menyusun rencana prank balasan baru, di babak kedua. Felicer Popov masih tetap mencoba untuk mengincar Dewangga sebagai target serangan. Tapi kali ini dia menggeser Win Na-ingtun, yang merupakan pemain terbaiknya, dari posisi striker menjadi sayap kanan. Rencana prank balasan baru pelatih Myanmar ini relatif berhasil, dengan satu gol yang dibuat oleh Win Na-ingtun setelah sukses untuk mengelabui Dewangga. Tapi tentu aja Shin Tae-yong gak akan membiarkan Myanmar menambah gol lagi. Dia merespon situasi ini dengan memasukkan Rahmat Irianto, untuk membantu melindungi area kiri pertahanan timnas. Perubahan ini sukses untuk mengunci skor akhir, dan membuat timnas bisa melanjutkan tren positif, setelah sebelumnya membantai Filipina, yang udah kita bahas di video berikut ini. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.